Sejarah rebana. Sejak zaman leluhur, seni telah berkembang sebagai bagian dari kegiatan ritual manusia untuk berhubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural. Kegiatan itu pada hakikatnya merupakan wujud dari ungkapan rasa syukur, misalnya penyambut panen, kelahiran, pernikahan, atau rasa duka karena menghadapi bencana alam atau kematian. Sukacita menyambut kemenangan perang dan sebagainya. Wujudnya berupa tarian, nyanyian, musik, gambar, patung, dan pahatan lain-lain. Pada perkembangan selanjutnya, ungkapan yang dikenal sebagai karya seni tersebut disajikan untuk memperkuat kepercayaan dan konsepsi religi mengenai kehidupan manusia. Di samping sebagai hiburan dan kesenangan, kehadiran kesenian juga dikelompokkan sebagai bentuk pemujaan yang berkaitan dengan religi atau kepercayaan seperti tari dalam ritual agama. Seni yang berhubungan dengan religi atas kepercayaan bersifat sakral atau suci. Kesenian rebana sering dikaitkan dengan kesenian tradisional Islam. Kesenian tradisional bersumber dan berakar serta telah dirasakan sebagai milik masyarakat lingkungannya. Kesenian tradisional selalu dikaitkan dengan adat istiadat yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Rebana merupakan alat musik yang memiliki ukuran bervariasi, rata-rata bentuknya pipih. Alat musik rebana umumnya terbuat dari selembar kulit yang direntangkan pada bingkai kayu yang bundar. Kemudian pada bingkainya sering ditambahkan beberapa logam pipih. Konon kata rebana berasal dari kata arba bahasa Arab yang bermakna 4. Bilangan 4 ini mengandung prinsip-prinsip dasar agama Islam, yaitu melakukan kewajiban terhadap Allah SWT, masyarakat kepada alam, dan melakukan kewajiban pada diri sendiri. Rebana merupakan alat musik yang cukup populer di masyarakat muslim. Rebana memiliki sebutan yang luas seperti rebana, rabana, terbana, terbang, dan terbang. Berdasarkan literatur sejarah, kesenian diterbitkan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional tahun 1990. Instrumen musik rebana masuk ke Indonesia sekitar abad 15 Masehi. Kemudian perkembangan agama Islam di Indonesia memberikan pengaruh terhadap perkembangan seni rebana. Dan ini terjadi sejak 1945 hingga saat ini. Perkembangan ini ditandai dengan banyaknya kegiatan festival-festival seni rebana yang dimulai dari tingkat desa hingga sampai pada tingkat nasional, serta banyaknya pergelaran seni rebana baik di panggung hiburan yang sifatnya resmi maupun yang tidak resmi. Jenis seni rebana. Kesenian rebana di Indonesia mendapat pengaruh dari berbagai aspek. Salah satunya adalah kebudayaan daerah. Terdapat berbagai macam jenis alat musik rebana dengan nama, manfaat, dan penggunaan yang berbeda-beda dari ukuran terkecil hingga ukuran besar seperti ketimpring, hadroh, qasidah, mauhid, dan biang. Pertama ada rebana ketimpring. Rebana ketimpring. Rebana adalah jenis rebana paling kecil. Garis tengah hanya berukuran 20 cm sampai 25 cm. Sebutan rebana ketimpring dikarenakan adanya 3 pasang kerencingan, bentuknya semacam kecerek yang dipasang pada bagian rebana yang terbuat dari kayu. Menurut istilah setempat, kayu itu disebut kelongkongan. Rebana ketimpring ini mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai rebana ngara atau mengiringi pengantin serta sebagai rebana pengiring mauhid. Yang kedua, rebana hadroh. Mirip rebana ketimpring, ukuran rebana hadroh lebih besar. Rebana hadroh adalah jenis alat musik rebana yang menggunakan 3 buah rebana, yaitu bawa atau irama pukulannya cepat dan berfungsi sebagai komando. Selanjutnya ada seling untuk saling mengisi dengan bawa serta geduk yang berfungsi sebagai bass. Alat rebana ini memiliki garis tengah berukuran rata-rata 30 cm. Lagu rebana hadroh diambil dari syair Diiwan Hadroh dan syair Adibal. Yang ketiga, rebana qasidah. Rebana qasidah merupakan seni musik Islam yang sangat populer. Jenis musik ini merupakan perkembangan dari rebana dor. Qasidah merupakan bentuk puisi Arab yang sudah ada sebelum datangnya Islam. Namun, setelah datangnya Islam, qasidah kini menjadi milik Islam karena kerap digunakan sebagai media pemahaman tentang Islam dan sebagai alat dakwah dalam syair Islam. Yang keempat, rebana mauhid. Rebana mauhid tidak terlepas dari peran seorang mubalik bernama Habib Hussein Al-Haddad. Beliau adalah orang yang mengembangkan rebana ini pertama kali. Ukuran rebana ini lebih besar dari rebana hadroh, berukuran sekitar 40 cm dan lebih kecil daripada rebana burda yang berukuran sekitar 50 cm. Keberadaan rebana mauhid bukan semata-mata untuk sebuah pertunjukan, akan tetapi ditujukan sebagai pengisi acara tablik.
Yang kelima, rebana biang. Rebana biang adalah rebana yang memiliki ukuran besar dibandingkan jenis rebana lainnya. Rebana biang terdiri dari 4 jenis, yakni dari yang terkecil berdiameter 20 cm disebut sebagai ketok, yang bergaris tengah 30 cm disebut gendung, berukuran sedang bergaris tengah 60 cm disebut kotek, dan yang paling besar bergaris dengan 60 cm sampai 80 cm disebut biang. Cara memainkan alat musik rebana. Bentuk alat musik rebana yang besar membuat cara pemakaiannya pun berbeda. Alat musik ini dimainkan sambil duduk dengan cara menyanggahnya dengan telapak kaki dan lutut. Biasanya alat musik rebana dimainkan secara kelompok. Paduan nada dari berbagai jenis rebana membuatnya terdengar ritmis dan harmonis.